Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu rasul amma ba'd. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam dan iman, dan telah memberikan kita nikmat yang dimana kita tiap hari mendapatkannya seperti eh, makan, minum, dan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita curahkan juga kepada baginda yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan telah memberikan kita pencahayaan dan telah memberikan kita eh, petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bila Rasulullah Rasul atau Nabi tidak diutus ke dunia ini, kita tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, dan kita bakal tidak tahu tentang eh, buat apa kita diciptakan di dunia ini, buat apa kita tinggal di dunia ini, dan kita tidak akan tahu mana yang benar, kita tidak tahu dan kita akan tersesat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kita rasul dan nabi yang menyampaikan dan memberi kita pencerahan di dunia ini agar kita tahu sebenarnya apa fungsi dan eh, fungsi kita hidup di dunia ini. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian tata cara beriman kepada Rasul Allah yang dimana ini sangat penting bagi kalian. Karena jika kalian hanya tahu Rasul, hanya sekedar tahu Nabi dan namanya, maka kalian salah. Jadi, di sini, apa itu beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul adalah kita menaati, kita meneladani, dan kita melaksanakan apa yang mereka eh, perintahkan, apa yang mereka sampaikan, dan eh, dan menjauhi apa yang mereka larang, seperti berbuat maksiat atau lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita harus meneladani dan juga menaati, tidak cuma hanya tahu atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, di sini saya akan memberikan 4 poin bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, kita tidak boleh membedakan Rasul atau salah satu nabi. Jika kita tidak mengimani atau tidak mempercayai satu Rasul saja atau bahkan satu nabi saja yang wajib diketahui, maka kita tidak kita tidak akan masuk surga dan kita tidak akan maka kita sama seperti kita tidak mempercayai seluruh rasul dan nabi. Kenapa bisa begitu? Karena eh, rasul walaupun ada banyak rasul di dunia ini dan nabi, tugas mereka hanya satu, yaitu menyampaikan bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta. Eh, ya, Tuhan Sang Pencipta alam, bertauhid dan hanya beribadah kepadanya. Maka dari itu, jika kita tidak mengimani dan tidak percaya satu saja nabi atau rasul, kita sama saja seperti tidak mempercayai seluruh rasul dan kan jadi kafir. Maka kita harus mempercayai seluruh rasul yang wajib diketahui. Dan sini apa itu rasul dan nabi? Nabi dan rasul itu eh, sama dalam hal menyampaikan tauhid dan eh, menitahkan beribadah hanya kepada Allah. Cuman Rasul dia menyampaikan syariat baru, sedangkan Nabi adalah Nabi mereka eh, melanjutkan syariat dari Rasul sebelumnya.
sini. Yang kedua adalah kita harus meneladani seperti yang saya bilang di awal, kita harus meneladani rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya dan nabi-nabi yang telah diutusnya. Seperti kita harus jujur, kita harus berbuat baik, amanah, dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasul dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mengamalkan ajarannya. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dan kita harus mengimani dan mempercayai beliau bahwasanya tidak ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir yang diutus untuk manusia untuk menyempurnakan dan menyampaikan syariat terbaru. Maka jika ada yang mengaku nabi atau rasul itu pasti bohong. Karena nabi yang terakhir diutus oleh Allah hanyalah Nabi Muhammad. Dan kita juga harus mengimani dan meneladani kita harus mengimani dan mempercayai kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil. Karena pada dasarnya juga kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama seperti Al-Quran. Cuman karena eh, sudah ada Al-Quran dan sudah diperbarui syariat-syariatnya dan syariat-syariat lama sudah tidak digunakan, jadi kita harus beriman kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus mengimani semua kitab-kitab yang telah diturunkan. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya atau salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.